140. Tubuhmu terbangun karena kejutan yang kuat. Sudut pandang pembaca Mahatahu tahap 3 telah dimatikan. Perasaan saya berangsur-angsur kembali ketika kesadaran saya menetap di tubuh saya. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang aneh. Mengapa saya tidak melihat pesan kebangkitan? Anda tidak dapat diberi penghargaan untuk sudut pandang, Omniscient Readers, tahap ketiga karena koneksi yang tidak stabil dari orang pertama yang mendukung sudut pandang peran. Ketika saya merasa terkejut dengan pesan yang tidak terduga ini, saya perlahan merasakan rasa sakit dan berat tubuh saya. Ada yang salah. Saya melihat Yo Jong Hyuk yang sedang menatap saya. Sial, aku hampir terkejut sampai mati. Kim Dokja, kamu sudah mati. Saya pikir saya tahu sedikit tentang apa yang sedang terjadi. Saya tahu mengapa pesan kebangkitan tidak muncul dan mengapa tidak ada kompensasi untuk sudut pandang Omniscient Readers tahap ketiga. Saya tidak pernah mati sejak awal. Kim Dokja. Saya baru saja dipukul sangat keras. Sialan, kenapa dia tidak membunuhku? Si brengsek ini, tidak membunuhku ketika aku ingin dibunuh. Haruskah aku membunuhnya pada awalnya? Saya mendengar pikiran tak terduga dan menutup mulut. Sudut pandang pembaca Mahatahu telah diaktifkan secara otomatis. Pikiran Yo Jong Hyuk mengalir seperti air terjun. Semuanya bengkok karena orang ini. Ini berbeda dari yang saya tahu di regresi sebelumnya. Jumlah informasi yang tersedia terlalu terbatas. Saya tidak bisa menyelamatkan dunia seperti ini. Apa ini? Alasan saya terluka oleh gereja keselamatan adalah karena kami menghabiskan terlalu banyak waktu di babak terakhir. Adalah kesalahan melatih selama 100 tahun lalu. Pikiranku rusak secara permanen. Mungkin itu kesalahan untuk tidak mendapatkan tahta absolut. Saya akan mulai dari awal lagi. Sial, depresi sang regresor telah dimulai. Apakah itu karena serangan mental? Saya berteriak takut apa yang akan dia putuskan. Aku terluka, brengsek. Yo Jong Hyuk memandang provokasi saya dan berbicara dengan suara tenang. Petik 2. Kaulah yang ingin aku membunuhmu. Apakah masalah terselesaikan? Petik 2. Kurang lebih. Api yang mendesak telah padam. Petik 2. Ekspresi Yo Jong Hyuk tidak terlihat cerah jadi aku menyentuh perutku yang sakit dan memberitahunya apa yang aku pelajari. Saya mengatakan kepadanya tentang bagaimana Lee Hyun Sung menyelamatkan Jung Hee Won. Tentu saja, saya tidak menyebutkan bahwa saya menonton dari sudut pandang pembaca Mahatahu. Saya biasanya menambahkan cerita yang pincang tetapi Yo Jong Hyuk yang setengah hati mengangguk dengan ekspresi muram. Itulah yang terjadi. Lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Petik 2. Saya belum memutuskan tetapi situasinya sangat optimis. Wanita bernama Yosanga itu penting bagimu sehingga kamu harus putus asa untuk menemukannya terlebih dahulu. Apakah dia ditangkap oleh pemimpin keselamatan? Petik 2. Mungkin. Bagaimanapun, saya berharap tentang situasi ini. Petik 2. Petik 2. Apa yang begitu berharap tentang itu? Jong Hyuk, kita bisa menyelamatkan dunia. Apakah kamu tidak tahu? Petik 2. Yo Jong Hyuk menatapku. Apa yang kau bicarakan? Saya pikir saya terlalu jelas jadi saya menambahkan alasan. Yah, memang seperti ini. Jika tebakan saya benar, Nirvana tidak akan menyentuh Yosanga. Jika dia adalah Nirvana, aku tahu. Petik 2. Petik 2. Apakah kamu tahu reinkarnator? Mata Yo Jong Hyuk menyipit. Min Ji-won, yang tidak ingin mengganggu kami, akhirnya menyela. Dia memiliki ekspresi terkejut di wajahnya saat dia berkata. Kalian berdua cukup akrab satu sama lain. Saya orang yang ramah. Ngomong-ngomong, apa kamu baik-baik saja? Petik 2. Petik 2. Terima kasih untukmu. Saya hampir bergabung dengan gereja keselamatan. Petik 2. Min Ji-won gemetar karena pertemuannya dengan Nirvana meninggalkan trauma yang mendalam. Sayangnya, saya tidak punya waktu untuk mempertimbangkan situasinya. Raja kecantikan, kupikir aku butuh bantuan. Saya mulai mengumpulkan orang-orang yang tersebar menggunakan Raja Warang yang cantik. Tugas mendesak adalah untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dari Nirvans. Infection. Secara khusus, itu akan menjadi bencana jika Li Jie terinfeksi dengan ide-ide aneh. Kemudian armada hantu di Sungai Han akan mengubah Seoul menjadi puing-puing. Untungnya, Lee Gilyong dan Shin Yosung berada dalam jarak yang dekat satu sama lain dan tidak sulit untuk menemukan Gong Pildu yang telah menempati sebuah bangunan. Dia mengeluh, saya ingin tinggal di tanah itu. Tanah yang damai. Sial. Gong Pildu tampak menyesal karena skenario sebelumnya sudah berakhir. Ya, Gong Pildu adalah raja di sana. Han Suyong dulu seorang dewi jadi saya bertanya-tanya bagaimana perasaannya sekarang. Yang mulia raja yang terhormat, tolong terima saya. Saya menghargaimu. Kata-kata menyanjung yang sulit didengar berasal dari inkarnasi baru yang memasuki skenario. Rumor bahwa kami kembali dari Peace Land telah menyebar. Aku melihat ke samping dan melihat Yo Jong Hyuk yang cemberut. Orang-orang itu tidak bisa menyelamatkan dunia, bahkan dengan 100 truk. Sekali lagi, jawabannya adalah regresi. Sekarang, Raja Agung kita sedang tidak dalam mood yang baik sekarang jadi mundurlah. Apakah Anda ingin mati? Saya secara pribadi melangkah maju untuk menyingkirkan segala penyebab depresi. Inkarnasi baru memelototiku seperti penggemar diusir oleh manajer selebriti. Siapa bajingan ini? Dia adalah raja yang paling buruk.
Sampah ini. Aku akan mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, Yo Jong-hyuk membuka mulutnya. Jika Anda ingin bergabung dengan saya, jadilah orang yang dapat membantu saya. Tidak seperti biasanya, ada suara melankolis yang kuat dalam suaranya yang dingin. Mereka adalah kata-kata yang menghina tetapi penggemar benar-benar berbeda. Sial, sangat keren. Suara muda dan gelap yang luar biasa. Inkarnasi, baik pria maupun wanita, tampak terpesona. Sangat cantik. Saya akan menjadi lebih kuat. Saya pasti akan sangat membantu. Petik 2. Mengapa dunia begitu tidak adil? Ngomong-ngomong, mengapa mereka mencari Yo Jong-hyuk? Apakah mereka semua lupa bahwa saya adalah orang yang mengalahkan pemimpin keselamatan? Pada saat ini, seseorang membuka mulutnya. Hei, berdasarkan apa yang aku lihat sebelumnya, Raja Jelek lebih kuat. Apakah ini nyata? Saya tidak tahu apakah itu nyata tetapi saya cukup kuat. Apakah matamu ada di belakang kepala? Raja Agung mengalahkannya dengan satu pukulan. Petik 2. Apakah itu benar? Tangan saya yang gemetar menjadi lebih berat dan saya perhatikan bahwa Shin Yosung dan Lee Gilyong telah meraih tangan saya. Aku pikir Jusi tampan. Hyung, wajah bukanlah segalanya. Satu-satunya yang ada di sisiku adalah anak-anak. Tidak, Shin Yosung. Ngomong-ngomong, ada apa dengan Raja Jelek itu? Tampaknya diposisikan sebagai nama panggilan saya. Sejujurnya aku tidak mengerti. Saya belum pernah mendengar kata, jelek, digunakan untuk saya sampai jatuhnya dunia. Yo Jong-hyuk mengalami depresi tetapi akulah yang harus menderita. Raja yang paling buruk. Uhaha, ini sangat cocok. Petik 2. Aku menoleh kepalaku pada tawa dan melihat Lee Ji-hye. Hampir semua anggota partai saya berkumpul kecuali Jung Hee-won dan Lee Hyun-sung, yang relatif jauh. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya sakit kepala. Pada saat ini, suara keras muncul dari suatu tempat dan Yo Jong-hyuk merespons lebih dulu. Petik 2. Spesies monster besar. Ini kelas 6. Petik 2. Apakah ada skenario yang sedang berlangsung di sini? Lee Ji-hye benar. Skenario ke-7, Monster Hunting, adalah skenario acara untuk inkarnasi yang tidak berpartisipasi dalam Peace Land dan inkarnasi baru. Monster kelas 6 sudah muncul dalam skenario ke-7. Min Ji-won yang menjawab pertanyaan yang saya miliki. Aku minta maaf tapi skenario ke-7 sudah berakhir. Petik 2. Tidak sedang dalam proses sekarang. Kamu tiba sekitar waktu hadiah itu diberikan. Situasi sudah selesai. Pemimpin keselamatan menerima hadiah tertinggi. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari pemimpin keselamatan. Omong-omong, gereja keselamatan tampaknya telah memburu monster ketika saya pertama kali bertemu pemimpin. Lalu dari mana monster-monster ini berasal? Dipersiapkan. Bukan hanya satu atau dua. Yo Jong-hyuk mengangkat Heaven Sucking Sword sementara anggota partai lainnya juga mengeluarkan senjata mereka. Anjing kelas 6 muncul dan menghancurkan bangunan dengan cakar besar. Pada pandangan pertama, ada lebih dari 10 dari mereka. Monster kelas 6 seharusnya tidak bergerak dalam kelompok seperti ini. Ada apa dengan bajingan ini? Petik 2. Kami mengayunkan senjata kami ke monster. Lee Ji-hye menggunakan Demon Slaying sementara Gong Pildu menggunakan Armored Fortress. Selain itu, ada Yo Jong-hyuk's Breaking the Sky Sword dan Shin Yosung dan Lee Gilyong's Diverse Communication. Tentu saja, anggota partai kami kuat. Kami menyelesaikan 10 monster kelas 6 dalam sekejap tetapi situasinya tidak terselesaikan. Gong Pildu berteriak, mereka datang lagi. Semuanya, datang ke sini. Saya harus mengurangi kerusakan, jadi saya mengevakuasi inkarnasi baru dan memotong kepala anjing besar dengan bila iman. Tentu saja, aku tidak lupa mengumpulkan inti monster yang jatuh. Konstelasi, Secretive Plotter, bertanya-tanya tentang alasanmu. Namun, ada sesuatu yang tidak nyaman. Perkembangan ini tidak muncul dalam regresi ketiga asli novel. Itu tidak muncul di keempat, kelima, atau bahkan regresi ke-10. Rasanya seperti saya kehilangan sesuatu yang penting. Berpikir, Kim Dokja, kapan skenario ini terjadi? Karena pengaruh atribut eksklusif Anda, ingatan dari buku yang telah Anda baca akan meningkat. Mungkin. Saya ingin menginformasikan semua inkarnasi Kubah Seul. Kemudian pesan Dok Kaebi datang. Itu bukan Bihyung tapi suara yang kudengar untuk pertama kalinya. Apakah kamu tidak terkejut oleh monster yang tiba-tiba muncul? Seperti yang sudah Anda duga, skenario berikutnya sudah dimulai. Kami juga ingin memberi Anda waktu istirahat. Sangat disesalkan, skenario ini tidak dibuat oleh Dok Kaebi tetapi merupakan skenario otomatis. Skenario utama baru telah tiba. Skenario utama tanda pagar 8 pengorbanan terkuat telah dimulai. Itu nama yang berbeda dari skenario ke-8 yang saya tahu. Saya membuka isi skenario. Plus. Skenario utama tanda pagar 8 pengorbanan terkuat. Kategori, utama. Kesulitan, S. Kondisi yang jelas, bertahan dari gelombang monster, skenario ini membutuhkan kehati-hatian karena pangkat monster naik setiap 4 jam. Batas waktu. Kompensasi, tanda tanya. Kegagalan, kematian. Asteris ada ketentuan tambahan yang jelas. Asteris petunjuk disediakan setiap 4 jam. Plus. Untuk informasimu, mulai dari kelas 6 SD.
Dalam 4 jam, spesies kelas 5 akan muncul dan kemudian 4 jam setelah itu, akan menjadi kelas 4. Kemudian 4 jam kemudian, well, apakah kamu tidak tahu? Kemudian salah satu inkarnasi berteriak, apa? Apa itu skenario otomatis? Petik 2. Tidak ada batasan waktu. Petik 2. Batas waktu. Haha, tidak ada hal seperti itu. Saya tahu kata-kata itu benar. Nirvana muncul dan pesta Yo Jong Hyuk jauh lebih kuat daripada regresi ketiga yang asli. Samar-samar aku menebak apa yang sedang terjadi. Perkembangan ini muncul di Ways of Survival. Itu karena kalian semua terlalu kuat. Ya Tuhan, inkarnasi Korea telah menjadi begitu kuat sehingga mereka tidak cocok dengan keseimbangan lagi. Apakah kamu tidak terlalu serakah? Ini adalah skenario yang secara otomatis terjadi ketika inkarnasi kubah tertentu menjadi terlalu kuat. Inkarnasi Seoul bingung. Seperti yang disebutkan, ada dua solusi untuk skenario ini. Kondisi tambahan muncul di udara. Plus. Ketentuan tambahan yang jelas pilih 1. 1. Kematian setengah inkarnasi di Seoul Dome. Asterisk jumlah inkarnasi saat ini, 107.624. Plus. Dok Kaebi berbicara dengan kagum. Masih banyak orang. Itu bagus karena itu adalah bilangan genap. Kotoran. Jangan bicara omong kosong. Petik 2. Kau menyuruh kita mati saja. Sampah Dok Kaebi. Petik 2. Dok Kaebi tersenyum dan menambahkan. Tolong tenang. Ada kondisi kedua. Plus. Ketentuan tambahan yang jelas pilih 1. 1. Kematian inkarnasi terkuat di Seoul Dome. Plus. Saya mengerti. Nama skenario ini adalah pengorbanan utama. Dengan kata lain, bahkan jika setengah dari Seoul tidak mati, skenarionya akan berakhir dengan kematian inkarnasi terkuat. Inkarnasi berteriak dengan gembira, inkarnasi terkuat. Apa, kepada siapa itu merujuk? Petik 2. Beritahu kami siapa itu. Haha, aku tidak bisa memberitahumu itu. Apakah menyenangkan jika saya memberitahu Anda? Yah, dia yang terkuat sehingga dia akan tahu yang terbaik. Dok Kaebi berkata. Kemudian bekerja keras untuk menemukannya. Atau apakah kamu sudah tahu? Mungkin inkarnasi terkuat adalah rasul keadilan yang akan mengorbankan diri untukmu. Aku agak bosan jadi izinkan aku memberimu petunjuk. Saya berharap Anda memberkati kisah ini. Plus. Petunjuk 1. Inkarnasi terkuat ke-10 di Seoul Dome adalah Admiral Lee Ji-hye. Plus. Wow. Apa, omong kosong. Saya hanya 10. Lee Ji-hye menggerutu. Namun, tidak ada yang bisa menertawakannya. Semua orang sibuk memperhatikan satu orang. Dia adalah orang yang saya dengar saat ini. Semuanya terlalu bengkok. Skenario yang tidak saya ketahui telah muncul. Kumohon, Yo Jong Hyuk. Saya tidak bisa memikirkan cara untuk memperbaikinya. Mungkin aku harus mundur. Sial, apa yang akan terjadi padaku jika dia mundur? Saya benar-benar menolak untuk terbawa dalam kematiannya tanpa mengetahui apapun. Aku memelototi Yo Jong Hyuk di depanku dan membentuk kepalan.